Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya, itu tentang menggambar model ya. Alhamdulillah anak-anakku sudah mengirimkan tugasnya. Sebagian tugasnya sudah ibu nilai dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan yang kamu harapkan ya. Untuk itu anak-anakku, kita lanjut melalui pembelajaran hari ini. Ibu memberitahu tujuannya yaitu untuk kalian lebih mudah dalam menggambar model ya. Kalau kalian tahu unsur dan prinsipnya, otomatis semua yang kalian kerjakan berarti melukisnya dalam keadaan baik semua ya, karena kalian sudah jelas. Oke, Ibu lanjut. Materi kita hari ini adalah unsur dan prinsip menggambar model ya. Unsurnya yaitu ada beberapa unsur-unsur dalam menggambar ya. Yang pertama garis, yang kedua bidang, ketiga tekstur, keempat gelap terang ya. Dimana unsur yang paling kecil adalah garis ya kalau kita menggambar. Oke, lanjut ya. Prinsip-prinsip dalam menggambar model. Prinsip-prinsip yang pertama komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lainnya ya. Komposisi dapat dilakukan dengan cara mengatur susunan objek gambar menurut bentuk dan ukurannya serta warna maupun jenis objeknya. Gambar dan latar belakang gambar tersebut ya. Lihat Ibu berikan contohnya. Ibu menggambar di sini, bisa kalian lihat komposisinya, letak objek dengan satu dengan yang lainnya tuh seimbang ya. Tidak yang satu di sini, yang satu di sini, tidak seperti berantakan, dilihatnya tidak indah ya. Oke, lanjut. Jenis komposisi. Komposisi ada 3 jenis. Yang pertama komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Simetris yaitu objek gambar pada posisi seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri baik dalam susunan bentuk maupun objeknya ya. Asimetris yaitu susunan dan posisi maupun ukuran yang tidak sama, ukurannya tidak sama antara sisi kanan dan sisi kiri, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan dan kesatuan antar objek agar terlihat lebih indah ya. Yang ketiga komposisi sentral, yaitu susunan objek gambar pada objek sentral ada di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian ya, dengan memperhatikan proporsinya, bentuk dan model gambar antara agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antar objek gambar ya. Lanjut. Yang kedua tadi komposisi, yang kedua proporsi ya. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Kelihatannya harmonis ya, tuh kelihatannya bagus gambarnya. Oke, lanjut. Keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar pada bidang gambar dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan ya dapat diperoleh dengan menerima atau memberi efek perspektif pada objek gambarnya, sudut pandang gambar maupun dengan cara membuat skala ya. Keseimbangan ini namanya ya. Lanjut, jenis-jenis keseimbangan. Ada keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan di mana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya memiliki persamaan. Lihat, kalian perhatikan gambarnya ya. Ada contohnya ya. Yang kedua keseimbangan asimetris, yaitu keadaan di mana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya kurang memiliki persamaan. Jelas beda ya. Gambar satu dengan gambar yang satunya beda. Lebih besar, lebih kecil, dan lebih kecil lagi ya. Lanjut. Kesatuan. Satuan adalah penataan unsur
dengan cara menggabungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain berdasarkan bentuk, ukuran, dan jenisnya sehingga memperoleh hubungan yang kuat. Dengan keserasian mendapatkan gambar yang baik ya. Lihat gambarnya di situ ada kesatuan ya. Ada kesatuan dari yang di sini pensil-pensil yang Ibu jejerin ya. Tuh lihat tuh. Semua ada kesatuan dan kesatuannya ya. Oke, perspektif ya. Perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata. Jika benda dekat dengan mata kita, maka akan terlihat lebih jelas ya. Sementara benda jauh dari pandangan mata kita, maka akan terlihat samar dan tidak jelas. Kalian bisa memperhatikan gambar ini ya. Ini rel kereta api ya, makin dekat keretanya dia makin jelas kelihatannya, tapi makin jauh dia tidak tampak ya. Oke, lanjut. Layout ya, yang keenam. Layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dan menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Misalnya, apabila objek yang digambar tinggi, sebaiknya bidang gambarnya vertikal atau landscape ya. Begitu juga dengan pertimbangan objek gambar secara menyeluruh ya. Kalian harus memperhatikan ya, kalau gambarnya tinggi maka kamu akan menggambar dengan posisi vertikal atau lansip. Kalau gambarnya datar, kamu bisa menggambar horizontal ya. Oke. Gelap terang yang ketujuh ya. Gelap terang adalah efek gelap terangnya suatu permukaan objek pada bidang gambar dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut atau latar belakangnya karena pengaruh cahaya. Kalau kalian menggambar menggunakan gelap terang, biasanya kalian menggunakan gambarnya pointillis ya, bisa juga. Terus bisa juga kalian menggambar dengan gambar pewarnanya pakai pensil ya. Apabila yang terang kamu agak tipis pewarnaannya ya. Oke, lanjut. 8. Plasticitet ya. Plasticitet ini adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya ya. Dapat diperoleh dengan mengolah cara maksimal anatomi ya. Warna, tekstur atau pencahayaan atau bayangan latar belakang dan efek-efek lainnya. Lihat di sini Ibu kasih gambarnya, contohnya ya. Kamu perhatikan ya, yang mana yang dimaksud dengan plasticitet ya, adalah kesan natural ya, asli. Oke. Lanjut, alat dan bahannya. Di sini ada pena bambu, pena bulu, pena batang, pena logam. Kalau kalian mau menggambar atau melukis, kamu harus memilih kamu menggunakan pena yang mana ya, salah satu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, koas. Koas juga bermacam-macam bentuknya ya, bisa kalian lihat. Yang ketiga, cat air ya. Yang ketiga, pensil ya. Ini pensil, ada pensil 2B, HB, segala macam-macam kekerangannya ya. Ada arang juga ya. Yang keempat yaitu cat air ya, pewarnanya ya. Kalian bisa menggunakan cat air, cat minyak ya. Ada juga arang. Arang itu buat lihat gambarnya lebih jelas, lebih terang ya. Sedangkan karet penghapus itu kalian bisa memakai yang penghapus karet yang seperti ini ya, agar mudah hilangnya ya. Ini papan gambar ya. Papan gambar termasuk alat ya untuk menggambar ya. Papan gambar, kalau kalian mau menggambar, kamu bisa menggunakan papan gambar ya. Bidang gambar diantaranya yaitu kertas gambar, kanvas, bidang dinding ya, kaca dan lain-lainnya. Kalau kalian mau menggambar, kalian harus di atas bidang gambar ya. Kamu boleh menggambar, misalnya kamu, Bu, saya mau gambar di kanvas saja, mau gambar di kertas saja, mau gambar di dinding atau di kaca dan lain-lainnya ya. Oke, materi hari ini Ibu akhiri ya. Ibu harap kalian dapat mengerti dan bisa mempraktekkan apa yang Ibu sampaikan.
sehingga dengan hasil yang memuaskan ya. Ibu tunggu tugasnya lewat WA, nanti kalian tinggal baca ya tugas apa yang harus kalian kerjakan setelah pelajaran ini ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.